Marves Podcast, arungi lebih dalam. Jumpa lagi dengan podcast Marves, dan kali ini yang spesial adalah kita akan membahas tentang bagaimana sih dampak ekonomi P3DN di Indonesia. Dan sudah bersama saya hari ini narasumber yang sangat spesial, ada yang terhormat Ibu Hermin Esti Setiawati SOS MSI selaku Asisten Deputi Sumber Daya Manusia, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang Bu Hermin. Selamat siang, Mbak. Dan perkenalkan, nama saya adalah Farah Almira yang akan menemani Ibu Hermini, dan kita akan berbincang tentang dampak ekonomi P3DN di Indonesia. Baik, sebelum kita melanjutkan ke podcast selanjutnya, dan kita akan mengawali nih dari yang pertama nih, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan P3DN dan kapan awal mula P3DN ini dicanangkan, Bu? Dan mulai berjalannya itu proses awalnya seperti apa? Boleh dijelaskan, Bu? Oke, makasih Mbak Farah ya. Mungkin kalau sekarang ini sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ini sedang gencar apa yang dinamakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau yang disingkat P3DN. Sebenarnya P3DN itu bukan hal yang baru sebetulnya. Jadi itu sudah diinisiasi oleh Kemenperin sejak tahun 2006 ya, tapi memang belum terdengar gaungnya ya. Nah, justru di tahun 2020 pada tanggal 14 Mei 2020 itu Presiden meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ya, lalu pada tahun 2022 Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini mendorong implementasi belanja pemerintah ya untuk produk dalam negeri. Nah, ini sebetulnya program P3DN ini adalah implementasi dari Gernas BBI gitu. Jadi memang kegiatan ini sangat masif dilaksanakan khususnya dari awal tahun 2022 kemarin sampai dengan sekarang dan nanti untuk yang kedepannya juga gitu, Mbak. Jadi P3DN ini merupakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang memang dicanangkan sampai 2024 nanti ya, Bu? Enggak, jangka nanti panjangnya jangka juga. panjang, karena kita sekarang juga sedang menyusun RUU PBJ. Betul. Jadi ini sekarang sedang proses harmonisasi. Jadi dengan adanya Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa ini diharapkan kegiatan P3DN ini akan berlanjut terus. Oke, akan berlanjut terus. Dan kalau tadi Ibu jelaskan memang tujuannya adalah P3DN ini merupakan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan meningkatkan kesempatan kerja juga ya, betul ya, Bu ya. Dan pastinya ini juga merupakan program penghematan devisa negara. Dan ini juga mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah. Betul ya, Ibu ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya nih, Bu, yang ingin kita ketahui bersama juga, dari mana sih, Bu, kira-kira pemerintah ini mengetahui jumlah atau persentase masyarakat yang sudah menyukai atau menggunakan produk dalam negeri? Boleh dijelaskan, Bu? Oh, kita pengen tahu ini ya, persentase pengguna produk dalam negeri. Sebenarnya kalau dilihat dari persentase itu kita bisa ada beberapa target. Misalnya dari target pemerintah sendiri, dari target industri, lalu dari masyarakat. Pemerintah dari sisi pemerintah itu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN ya. Itu salah satu target. Lalu kalau dari pemerintah pusat itu ada aksi afirmasi belanja produk dalam negeri. Jadi ini adalah percepatan. Ya. Itu juga dikuatkan dengan adanya Inpres 2 tahun 2022 ya, tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM. Lalu untuk masyarakat ya, untuk masyarakat sendiri tentunya ini untuk masyarakat umum ini dari semua generasi ya, dari termasuk generasi milenial, generasi Z ya, itu dari untuk masyarakat. Lalu selain itu dari sisi industri juga, industri dalam arti pelaku usaha. Ini dari industri dan yang non industri itu seperti UMKM ya, startup itu termasuk target ya dari untuk target untuk P3DN ini gitu ya. Kalau kita melihat prosentase
Jumlah persentase kalau dari sisi pemerintah itu kita bisa melihat dari dashboard yang ada di LKPP. Dashboard yang ada di LKPP itu semuanya lengkap di situ. Realisasi belanjanya dari mulai perencanaan sampai dengan pembayaran. Ya, itu ada semua di dashboard LKPP. Lalu kalau dari sisi industri kita bisa lihat dari aplikasi Sinas yang ada di Kemenperin. Nah, itu tercapture semua pengembangan industri dalam negeri. Di situ bisa dilihat, itu bisa diakses untuk siapapun gitu ya. Nah, untuk masyarakat, nah ini mungkin kita bisa melihat di gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia gitu ya, yang sekarang masif dilakukan setiap bulan dari mulai kick off-nya hingga harvesting-nya gitu. Kalau mau lihat persentase, mungkin kalau persentase sebetulnya sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden ya. 95% anggaran belanja pemerintah itu untuk produk dalam negeri. Jadi impornya hanya 5%. Lalu 40% dari anggaran belanja itu harus dibelanjakan melalui untuk produk UMKM gitu ya. Lalu juga 15 triliun itu harus belanja melalui e-katalog yang ada di LKPP. Itu, Mbak. Wah, informasinya cukup lengkap ya, Marves ya. Nah, kalau tadi boleh saya rangkum sedikit nih, jadi Ibu ini menjelaskan tentang 95% anggaran belanja itu memang untuk produk dalam negeri dan juga 40%-nya dikhususkan untuk UMKM, betul ya Bu ya. Dan memang ini adalah cara pemerintah untuk meminimalisir adanya impor gitu ya, dan mengoptimalkan adanya produk dalam negeri baik dalam segi pembelanjaan maupun anggarannya juga seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, tadi kan juga sudah dijelaskan targetnya ada dari pemerintah, ada dari generasi milenial, generasi Z untuk masyarakatnya, dan seperti apa sih Bu progres yang selama ini sudah berjalan? Apakah sudah ada kemajuan Bu untuk pengoptimalan program P3DN itu sendiri? Progresnya ya. Iya. Kalau progres pasti Mbak. Kalau progres untuk ini ya program ini ya. Kalau progres ini misalnya nih dari kalau melihat dari dashboard LKPP, ini sekarang hanya ada satu aplikasi. Dulu itu ada sekitar 20 lebih aplikasi yang disatukan dalam satu dashboard. Kan biasanya setiap kementerian tuh punya aplikasi masing-masing ya. Betul. Untuk dia mengcapture berapa jumlah realisasi belanjanya. Nah, sekarang ini semuanya sudah bisa dilihat dalam satu aplikasi. Itu baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN. Itu salah satu progresnya. Lalu juga selain itu diterbitkan juga kartu kredit Indonesia. Jadi kartu kredit Indonesia itu memang asli prinsipalnya dari dalam negeri. Selama ini kan kita kalau kartu kredit itu dari Mastercard, prinsipalnya dari Mastercard dan Visa ya. Iya. Nah, ini kalau kita mempunyai kartu kredit yang prinsipalnya dalam negeri, artinya semua database itu ada di dalam negeri gitu kan. Itu salah satu progresnya. Lalu juga mungkin yang Gernas BBI itu juga sekarang dimasukkan dalam kurikulum pelajaran. Wah, gitu. Jadi ini gimana generasi selanjutnya, generasi sekarang dan selanjutnya ini lebih mencintai produk dalam negeri ya. Jadi mereka jangan apa-apa impor gitu. Dan ini sudah dimasukkan dalam kurikulum pelajaran. Lalu progres juga untuk e-katalog. Dulu pada saat awal program P3DN mulai dimasifkan, itu e-katalog yang ada di LKPP itu jumlahnya hanya sekitar 50.000 produk. Sekarang sampai hari ini sudah 6 juta produk. Wow. 6 juta produk, jadi hanya dalam waktu 1,5 tahun sudah bertambah, pokoknya udah 6 juta produk dari 50.000 produk yang ada di e-katalog. Tentunya ini kan yang suatu kemajuan ya, suatu progres yang sangat luar biasa. Iya. Sebetulnya kalau mau dilihat progresnya banyak ya, karena dalam Inpres itu siapa melakukan apa, masing-masing kementerian lembaga itu sudah melakukan tugasnya dengan baik begitu. Mungkin bisa gimana ya, kalau mau dijelasin satu-satu panjang banget. Terlalu gitu. Panjang karena memang progresnya cukup banyak ya. Betul. Oke,
baik. Tadi juga sudah dijelaskan ada terpusat pada satu aplikasi dan itu yang saya cukup menarik, Bu. Tadi ada kurikulum pelajaran yang memang ini dikhususkan untuk generasi muda khususnya yang masih dalam dunia pendidikan ya, masa belajar itu bisa mengenal produk dalam negeri lebih jauh, lebih dalam lagi. Jadi mereka dididik dari kecil untuk bisa lebih mencintai produk dalam negeri seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu, dari progres tadi nih Bu, apakah sudah terbilang berhasil atau masih banyak impian yang sebenarnya masih perlu dicapai seperti itu Bu? Kalau dibilang berhasil, sebetulnya ini proses ini berjalan terus tentunya ya. Apalagi dalam waktu yang baru sesingkat ini dengan progres yang kalau kita lihat seperti ini sebetulnya ya sangat luar biasa ya. Tapi memang perlu masih ada pembenahan yang perlu kita lakukan. Ya. Baik. Misalnya ya untuk kalau untuk kementerian lembaga pusat mungkin lebih mudah ya menanganinya. Tapi kalau untuk daerah, di daerah itu kan kita tahu negara kita itu negara kepulauan. Sementara semuanya harus serba digital kan supaya lebih transparan. Nah mungkin dari aspek SDM-nya ya yang belum belum memahami bagaimana menginput data ke SIPD misalnya. Lalu yang kedua masalah jaringan di daerah itu kan juga on off ya, ada juga yang blank spot kayak gitu. Nah itu yang menjadi tantangan ya. Jadi memang masih dibutuhkan sosialisasi. Sebetulnya kalau dari Kementerian Dalam Negeri itu mereka juga sudah mengeluarkan surat edaran. Tapi ternyata memang untuk beberapa daerah ya, khususnya yang di timur ya, paling semakin timur tuh semakin hilang sinyalnya gitu kan. Nah itu memang dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif, apalagi sekarang ada provinsi baru ya. Nah itu juga perlu sosialisasi, diseminasi, pendampingan dari mungkin kalau masalah pengadaan barang jasa dari LKPP, masalah industri dari Kementerian Perindustrian kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak tantangannya. Oke, baik. Jadi lebih ke sosialisasi kepada masyarakatnya khususnya di daerah terluar ya di pelosok Indonesia yang masih adanya kurang jaringan seperti itu ya Bu ya. Tapi itu pasti masih bisa diatasi lah seperti itu. Nah, untuk tadi keberhasilan, progres, nah kira-kira ada strategi khusus apa lagi nih Bu yang bisa diceritakan, dibagikan kepada kami khususnya Kemenko Marves ya untuk menyukseskan program P3DN setelah pandemi ini selesai seperti itu? Strategi khusus tuh banyak kita lakukan Mbak. Jadi misalnya kita sesuai Inpres 2 tahun 2022 itu salah satunya kita harus mengadakan temu bisnis atau business matching. Business matching. Business matching ini kemarin di bulan Agustus itu sudah masuk business matching atau temu bisnis yang ke-6. Jadi yang pertama itu dilaksanakan di bulan Maret tahun 2022. Jadi sudah dari waktu itu yang mengadakan dari Kemenperin dan Kemenkop UKM ya, itu di Bali, dan yang kemarin terakhir di DJ Expo ya. Itu yang pertama adalah melakukan temu bisnis. Temu bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempertemukan antara penyedia barang dan pembeli gitu. Jadi ini kita mengajak Satker dan PPK ini dari seluruh Indonesia datang ke acara tersebut, dan ada juga exhibition pameran industri yang mana dibutuhkan yang paling banyak dibelanjakan tuh. Lalu juga ada juga yang namanya sosialisasi Gernas BBI yang dilakukan rutin dalam setahun ya, setiap bulan ada, dari mulai kick off sampai dengan harvesting itu di setiap provinsi seluruh Indonesia ini juga dilakukan. Lalu strategi yang lain adalah pemberian award penghargaan P3DN ya. Kalau yang kemarin dari Kemenperin itu awardnya ada untuk kategori kementerian lembaga, untuk kategori BUMN, lalu untuk Pemprov, Pemkap, dan industri itu sendiri. Itu ya salah satu strategi untuk peningkatan program P3DN. Lalu selain itu juga ada reward and punishment. Wah, ada punishment juga, Bu. Ada reward and punishment gitu. Tapi memang untuk bentuk punishmentnya ini memang sedang digodok lah ya. Memang belum selesai karena tidak mudah memberikan punishment itu kan. Tapi kita bisa mencontoh beberapa kasus dari
Pemda, misalnya dari Pemda DKI gitu ya, kalau tidak bisa memenuhi targetnya, itu 1 unit kerja itu tidak akan keluar tunjangan kinerjanya. Seperti itu. Nah, itu memang ada itu masing-masing instansi bisa melakukan punishment sendiri atau membuat itu istilahnya roadmap ya, termasuk reward and punishment itu. Lalu apalagi ya selain itu, misalnya kegiatan dari IDEA, Asosiasi E-commerce, itu mengajak UMKM untuk melakukan pameran gitu. Lalu juga dari BI melakukan kegiatan pameran juga karya kreatif Indonesia. Jadi kita menggandeng stakeholder terkait untuk lebih memasifkan supaya strategi peningkatan program P3DN ini bisa berhasil dengan baik. Itu mungkin beberapa ya Mbak, sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita lakukan gitu. Betul, pasti masih banyak ya. Kita sama-sama tahu bahwa pemerintah ini saling gandeng-menggandeng ya antara stakeholder, antara Kemenperin, tadi juga disebutkan antara juga BI dan Pemprov, yang pastinya untuk tujuan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini bisa berjalan dengan baik seperti itu ya Bu. Nah selanjutnya nih Bu, tadi sudah dijelaskan juga dari sisi perencanaan. Nah apakah ada campaign atau kampanye program yang ingin direalisasikan dalam waktu dekat Bu terkait program P3DN? Iya pasti, itu nanti sebentar lagi ini campaign untuk yang Gernas BBI nanti ini minggu depan ya, itu akan dilaksanakan di Gorontalo dan di Bengkulu gitu. Nah ini yang dalam waktu dekat itu akan terlaksana program Gernas BBI itu. Dan itu kan mengangkat potensi lokal daerah, jadi makanya gantian-gantian ini. Potensi daerahnya apa, itu melibatkan pelaku UMKM di situ untuk mereka bisa pameran, lalu juga memperluas akses pasar gitu. Nah selain itu juga ada kurasi. Kurasi ini artinya produknya bisa naik kelas lah, lebih baik. Kurasi ini biasanya bisa dilakukan oleh Bank Indonesia atau CSR yang lain ya, dari BUMN juga bisa melakukan kurasi kayak gitu Mbak. Ini dalam waktu dekat dalam ya. Waktu dekat ya. Minggu depan ada. Minggu depan akan dilaksanakan di Gorontalo ya. Jadi warga Gorontalo dan Bengkulu harap siap-siap karena kita akan sama-sama melaksanakan exhibition atau pameran ya untuk produk lokal yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu Bu. Nah kira-kira nih Bu, ada nggak sih kategori favorit Bu dari produk dalam negeri yang kira-kira sekarang ini lagi booming nih di masyarakat? Oh iya, banyak sebetulnya. Mungkin ini kayak Mbak Farah ini kan masih termasuk generasi Z mungkin ya. Iya betul. Nah sebenarnya produk merek-merek lokal tuh banyak loh di sekitar kita. Mungkin yang kita nggak tahu, dikira itu merek asing, padahal itu merek lokal. Misalnya tahu produk Erigo ya sekarang. Nah, itu sudah mendunia. Sudah mendunia betul. Pas ikut di New York Fashion Week kan. Iya. Itu produk lokal. Lalu produk eksekutif itu, merek eksekutif itu juga produk lokal. Itu untuk 3 second itu buatan Bandung. Buatan Bandung. Terus kalau untuk kuliner kayak Jeko itu kan buatan merek lokal itu sebenarnya. Air Equil aja yang katanya itu eksklusif itu juga produk lokal. Jadi sebetulnya banyak sih produk lokal kita yang istilahnya banyak digemari ya. Banyak digemari oleh masyarakat khususnya generasi muda ya saat ini ya Bu ya. Oke, baik, kita sudah cukup banyak berbincang nih Bu. Terakhir banget nih Bu, kira-kira nih optimisme pemerintah untuk program P3DN ini sejauh apa sih Bu? Dan terakhir harapan Ibu nih sebagai asisten deputi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri untuk keberlanjutan P3DN seperti apa? Boleh dijelaskan Bu? Iya, kalau dari sisi pemerintah kita harus optimis. Malah ini sangat optimis ya, apalagi nanti ini kalau undang-undangnya sudah jadi gitu ya. Ini tentunya akan menjaga kesinambungan program P3DN ini ke depannya. Karena ini akan menjaga program ini akan terus berlangsung karena sudah ada regulasi yang melindungi atau yang akan mengikat gitu ya, Bu, agar program ini terus berlangsung ya. Itu sangat optimis kami, dan yang membuat optimis juga karena ini adalah kolaborasi
dari seluruh masyarakat Indonesia kalau kita bilang. Bener loh Mbak, sejak ada program ini itu saya jadi banyak kenalan. Betul, dulu kan kita nggak, saya kayak saya sendiri dulu saya hampir setiap hari rapat P3DN. Jadi kayak sekolah aja, sekaligus saya belajar. Sekarang sudah 1 minggu sekali, itu rapat eselon 2, nanti sebulan sekali ada rapat eselon 1 sebagai evaluasi dari rapat mingguan yang kita lakukan. Itu di luar rapat-rapat yang kalau memang ada kasus khusus yang harus istilahnya harus ada pisah kamar lah ya istilahnya. Itu lebih, jadi kadang-kadang seminggu tuh saya bisa 3-4 kali untuk rapat PDN aja gitu kan. Dan itu ternyata responnya sangat luar biasa dari kementerian lembaga, dari BUMN, termasuk dari asosiasi, dan kita juga sudah menggandeng Kadin. Menggandeng Kadin untuk mensukseskan program P3DN ini. Jadi kalau optimisme sangat besar. Nah sekarang mungkin kalau untuk pesan ya, nah ini pesan saya yang mungkin yang kalau saya lihat sehari-hari, hampir setiap hari ini saya, kalau judul nomenklatur saya kan SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif ya. Tapi ternyata selain itu juga ada tugas yang memang harus saya kawal terus ya. Tentunya ini adalah amanah yang harus kita kawal bersama ya. Kebetulan kalau kita kan dari Kementerian Koordinator memang sesuai tusinya ya, mengkoordinasikan ya. Intinya sebagai kita dari sisi pemerintah ini juga menghimbau khususnya untuk anak-anak muda ya, untuk lebih mencintai produk dalam negeri ya. Karena dengan kita mencintai produk dalam negeri itu artinya kita berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita sendiri ya. Kalau bukan kita yang menjadi tuan rumah untuk bangsa kita sendiri, siapa lagi? Dan kita juga ikut membantu untuk pengembangan industri dalam negeri. Dengan kita memberi produk dalam negeri, artinya industri itu akan berkembang. Lalu tadi Mbak Farah juga sampaikan bahwa itu akan menyerap tenaga kerja. Berarti kita juga ikut berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan ya. Lalu juga kita juga bisa menjaga stabilitas perekonomian ya kan. Dan kita juga berkontribusi terhadap peningkatan dampak ekonomi gitu ya, menuju Indonesia yang lebih baik. Jadi dengan mencintai produk dalam negeri, karena produk dalam negeri kita sebetulnya ini sangat luar biasa. Bahkan banyak yang lebih baik dari produk impor. Ini juga diakui oleh penggunanya gitu. Ternyata produk kita tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri, produk impor. Mungkin itu sih. Baik, sudah cukup merangkum ya Bu ya dari perbincangan kita pada hari ini. Kalau boleh saya simpulkan, dari Ibu Hermin mengatakan bahwa ini pesan ya untuk khususnya generasi muda saat ini, bahwa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa sendiri kalau kita bisa terus mengoptimalkan program pembelanjaan produk dalam negeri dan juga menciptakan lapangan pekerjaan dan juga stabilitas ekonomi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.